Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Perkenalkan, kami dari mahasiswi kebidanan UNSIKA yang akan membagikan informasi kepada para ibu hamil mengenai macam-macam vitamin yang harus dikonsumsi. Nah, sebelumnya untuk para calon ibu pasti ingin memastikan kesehatan yang terbaik untuk si kecil kan di dalam kandungannya. Kehamilan adalah perjalanan yang sungguh luar biasa ya ibu, namun juga penuh dengan tantangan. Nah, kehamilan ini merupakan salah satu momen yang paling istimewa dalam hidup seorang perempuan. Di dalam tubuh ibu ada kehidupan baru yang tumbuh dan bergantung sepenuhnya pada nutrisi dan perawatan dari ibu. Dalam 9 bulan ini, tubuh seorang ibu membutuhkan perhatian khusus termasuk asupan nutrisi yang tepat. Tapi, tahukah ibu-ibu selama kehamilan kebutuhan nutrisi ibu ini meningkat? Mulai dari asam folat untuk perkembangan otak dan tulang belakang bayi, hingga zat besi yang membantu mencegah anemia. Nah, semua itu adalah bagian penting dari memastikan kesehatan ibu dan juga buah hati. Dengan berbagai pilihan vitamin di luar sana, mungkin ibu-ibu akan bertanya-tanya, apa nih yang perlu saya konsumsi? Vitamin apa aja yang benar-benar penting dan bagaimana sih cara memilih yang terbaik? Nah, kami di dalam video ini dibuat khusus untuk para ibu-ibu yang ingin memahami lebih dalam tentang vitamin selama kehamilan. Karena itu, untuk ibu-ibu yang ingin memberikan vitamin juga kesehatan terbaik untuk anaknya, maka simaklah video ini. Jadi, jangan lewatkan informasi penting ini. Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini ada macam-macam vitamin dan cara mengkonsumsinya. Sebelumnya, ibu-ibu semua sudah tahu apa itu vitamin? Nah, vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Mereka tidak dihasilkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup, sehingga harus diperoleh dari makanan atau suplemen. Jadi, vitamin ini merupakan senyawa organik yang dibutuhkan gitu untuk tubuh. Namun, tubuh itu tidak dapat menghasilkan vitamin dengan sendirinya. Maka dari itu, ibu-ibu semua harus mengonsumsi entah itu makanan ataupun suplemen untuk tubuh. Jadi, kita mendapatkan vitamin itu harus dari luar. Begitu ya, ibu-ibu. Baik, untuk yang pertama itu ada zat besi atau Fe. Nah, fungsinya itu untuk membantu produksi sel darah merah, mencegah anemia, dan penting untuk ibu nifas yang mengalami kehilangan darah pasca persalinan. Nah, untuk dosisnya sendiri itu 20-60 mg per hari untuk ibu hamil, kemudian 10-15 mg per hari untuk ibu nifas. Selanjutnya untuk cara mengonsumsinya itu minum dengan air putih atau air jeruk. Jangan minum bersamaan dengan susu, teh, kopi, soda, coklat, atau tablet kalsium. Vitamin B9 atau asam folat. Nah, asam folat ini berfungsi membantu perkembangan sistem saraf janin dan mencegah cacat kandung saraf. Nah, untuk gambarnya ini seperti contohnya ini ada polapid. Nah, untuk dosisnya itu ibu program hamil atau wanita usia subur 400 mikrogram. Nah, untuk 3 bulan pertama kehamilan itu 400 mikrogram. Untuk ibu hamil trimester 2 sampai trimester 3 itu 600 mikrogram. Dan yang terakhir saat menyusui itu 500 mikrogram. Nah, untuk cara mengonsumsinya itu, polapid 400 mikrogram ini tablet dapat dikonsumsi sebelum atau setelah makan. Caranya itu dengan cara menelan tablet dengan air putih. Selanjutnya itu kalsium. Nah, contohnya itu seperti gambar yang di samping atau salsifar. Nah, untuk fungsinya itu yaitu mendukung pertumbuhan tulang dan gigi janin serta menjaga kesehatan tulang ibu selama dan setelah kehamilan. Nah, untuk dosisnya sendiri itu 1000 mg per hari untuk ibu hamil dan ibu nifas. Kemudian untuk cara mengonsumsinya itu bersama makanan agar penyerapan kalsiumnya itu optimal. Terus juga hindari mengonsumsi suplemen ini bersama makanan tinggi zat besi seperti daging, ikan, kacang-kacangan, polang-polangan, dan sayur hijau alam. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada vitamin D3 atau kolekalsiferol. Nah, fungsinya itu yaitu untuk membantu menguatkan tulang dan otot, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi peradangan, dan meningkatkan fungsi jantung. Nah, di sini ada dosis untuk dewasa yaitu sebanyak 600 international unit per harinya. Kemudian cara mengkonsumsi Nutrimax vitamin D3 1000 international unit tablet ini dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Namun suplemen ini sebaiknya dikonsumsi setelah makan agar penyerapannya lebih optimal. Jika ibu nifas sedang mengkonsumsi obat-obatan lain, tak hanya ibu nifas, ibu hamil pun beri jarak setidaknya 2 jam sebelum atau sesudah mengkonsumsi Nutrimax vitamin D3 1000 international unit. Selanjutnya yaitu ada vitamin C. Nah, di sini fungsi vitamin C itu yaitu untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu penyerapan zat besi, dan mempercepat penyembuhan luka selama masa nifas. Nah, dosisnya itu yaitu 85 mg per hari untuk ibu hamil, 100 mg per hari untuk ibu nifas. Dan cara mengkonsumsi vitamin C itu bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Perbanyak minum air putih selama mengkonsumsi vitamin C. Untuk selanjutnya yaitu ada vitamin B6. Fungsi vitamin B6 itu yaitu untuk membantu mengurangi mual selama kehamilan dan mendukung produksi energi. Nah, dosisnya itu yaitu 1,9 mg per hari untuk ibu hamil dan 2 mg per hari untuk ibu nifas. Nah, cara mengkonsumsinya itu yaitu diminum setiap hari selama masa kehamilan. Larutkan 4 sendok makan atau sebanyak dengan 50 gram ke dalam air 180 ml. Airnya itu air hangat dengan suhu 4 derajat Celcius. Kemudian diaduk sampai larut dan siap untuk diminum. Selanjutnya yaitu vitamin A. Nah, di sini fungsinya yaitu mendukung penglihatan, sistem kekebalan tubuh, dan regenerasi jaringan. Dosisnya itu yaitu tidak lebih dari 2.700 international unit per hari untuk ibu hamil. Dosis vitamin A ibu nifas sebanyak 200.000 international unit. Cara mengkonsumsinya yaitu untuk ibu nifas dikasih 2
kali. Pemberian pertama itu segera setelah melahirkan. Kemudian pemberian keduanya setelah 24 jam setelah pemberian vitamin A yang pertama. Nah, di sini itu ada contoh vitamin A, ada yang merah dan ada yang biru. Nah, biasanya itu Ibu nifas mengkonsumsi yang berwarna merah dan yang berwarna biru itu untuk bayinya. Baik, tadi ibu-ibu sudah melihat ya berbagai macam vitamin. Nah, ibu-ibu ada yang tahu nggak nih apa itu multivitamin? Ya, multivitamin adalah suplemen yang mengandung campuran berbagai vitamin dan mineral yang penting untuk tubuh. Nah, multivitamin itu ada B-kompleks. B-kompleks adalah sekelompok vitamin yang larut dalam air dan terdiri dari 8 jenis vitamin B yang masing-masing memiliki fungsi penting dan menjaga kesehatan tubuh. Vitamin B kompleks memainkan beberapa peran dalam metabolisme energi, fungsi sistem saraf, produksi sel darah merah, serta menjaga kesehatan kulit dan. Nah, ibu-ibu tadi kan sudah mengetahui ya B-kompleks itu apa, dan B-kompleks terdiri dari 8 vitamin. Nah, vitamin yang pertama adalah B1 yang disebut tiamin, B2 riboflavin, B3 asam folat, vitamin B6 peroxidoksin, vitamin B7 biotin, vitamin B9 asam folat, dan terakhir vitamin B12 kobalamin. Nah, untuk dosis untuk ibu hamil dan lanjut usia itu 600 mg sehari, sedangkan untuk dosis ibu menyusui adalah 500 mg per hari. Nah, selanjutnya adalah DHA. DHA adalah asam lemak omega 3 yang tergolong dalam kelompok lemak sehat. DHA adalah komponen penting dari lemak tajam ganda dan sangat penting untuk perkembangan otak, mata, dan fungsi saraf. Nah, dosis untuk wanita 19 tahun sampai 80 tahun 1,1 gram per 3 hari, wanita hamil 1,4 gram per 3 hari, wanita sedang menyusui 1,3 per 3 hari. Jadi DHA itu dikonsumsinya per 3 hari ibu-ibu, 3 hari sekali. Macam vitamin dan bagaimana cara mengkonsumsinya. Lalu di sini kami akan menjelaskan obat yang harus tersedia di praktik mandiri bidan. Jadi apa aja sih obat-obat yang harus kita sediain saat membuka praktik mandiri? Nah, di antaranya itu ada salah satunya Roborantia. Roborantia ini contohnya adalah asam folat, tablet tambah darah, vitamin D dan kalsium. Ada juga untuk selanjutnya itu ada vitamin C, kemudian B6, ada multivitamin, dan juga ada vitamin A. Untuk gambar-gambar obatnya. Kemudian di sini ada berbagai macam vaksin. Yang pertama itu ada HB0, kemudian ada BCG plus pelarut, kemudian ada vaksin polio tetes, terus ada injeksi polio vaksin. Untuk gambar-gambarnya bisa dilihat ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada Pentaglio, kemudian tetanus toksoid, kemudian ada campak pelarut. Untuk gambar obatnya boleh dilihat di slide ya. Kemudian di sini ada obat uterotonika, yaitu ada obat misoprostol, kemudian ada oksitosin, dan juga ada metilgometrin. Lalu ada obat analgetik, antipiretik, yaitu ada paracetamol dan juga non-steroid. Kemudian ada koagulasi vitamin, yaitu ada Neoka dan juga vitaminadiol injeksi. Selanjutnya harus ada cairan infus, yaitu yang pertama ada NaCl 0,9%, kemudian ada dextrose dan juga RL atau ring laktat. Kemudian harus ada obat luka, yaitu ada betadine, lidocaine, neosporin. Selanjutnya harus ada cairan desinfektan, yaitu yang terdiri dari klorin dan juga alkohol 70%. Selanjutnya yaitu obat untuk penanganan asfiksi pada bayi baru lahir, yaitu harus ada oksigen. Kemudian harus ada KB, yaitu pil KB dan juga KB suntik. Lalu harus ada obat shock, yaitu adrenalin 1/1000, kemudian ada hidrokortison dan juga antihistamin dan juga dopamin. Selanjutnya yaitu obat shock, yaitu aminofilin 230 mg atau 10 ml. di PMB atau praktik mandiri bidan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama kami tentang pentingnya vitamin selama kehamilan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan bagi para ibu hamil, ibu menyusui, dan juga bagi kita sebagai mahasiswi kebidanan. Ingat ya ibu-ibu, kesehatan selama kehamilan itu sangatlah penting, bukan hanya untuk ibu sendiri, tapi juga untuk masa depan dan buah hati ibu. Jadi jangan ragu untuk makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan juga konsultasi kebutuhan vitamin ke dokter ataupun tenaga kesehatan yang terpercaya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila dari kami masih banyak kurangnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat untuk menjaga kesehatan dan nikmati semua momen indah dalam perjalanan masa kehamilan ini. Salam hangat dari kami untuk para ibu hamil di luar sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.